Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina ila yaumiddin, khususan ila jami'i man ta'allama fi hadil kitab fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngersa dalem Tuhan kang Maha Agung, di mana kita masih ditakdirkan Allah, masih diberikan Allah satu kesempatan di tahun 2025 ini untuk mengkaji proses ilmu tauhid dari la ilaha illallah sampai terhadap la ilaha illa ana. Tidak ada satu kebahagiaan bagi kita semuanya di saat mengarungi kehidupan di dunia ini kecuali hanyalah mendapatkan anugerah dari Allah yang berupa hati ditanamkan Allah ada rasa mahabbah, rasa cinta, rasa kesadaran diri bahwasanya suatu saat kita akan dipanggil Allah dalam satu kematian. Kita sudah siap menghadapi semuanya itu yang mesti setiap diri manusia itu mengalami. Di masa itulah kesadaran semua hati manusia akan tumbuh dan memberikan satu kesimpulan bahwasanya selain anugerah bertemu Allah, itu sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Saya ulang. Ketika di masa yang pasti itu datang, disitulah semua manusia tanpa kecuali kesadaran akan tumbuh bahwasanya anugerah selain bertemu terhadap Tuhan itu sudah tidak berguna. Yang kaya tinggalkan semua kekayaan, yang alim tinggalkan semua kealimannya. Apapun bentuk daripada semua yang ketika saat di dunia kita bangga-banggakan, ternyata di situ la yanfa'u wa la yadurru. Semua tidak akan pernah ada guna dan manfaatnya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Jikalau suatu perkara yang mengejutkan itu datang, maka disitulah semua manusia akan sadar bahwasanya berjumpa terhadap Tuhan itulah anugerah yang termulia. Sebab anugerah selain daripada itu sudah tidak kau butuhkan kembali.
berkenaan dengan anugerah itu, maka proses dalam diri kita untuk sampai di situ hari ini tanggal 1 Ramadan atau 1 Maret, Allah mentakdirkan munculnya satu petunjuk yang dikemas di dalam sebuah kitab yang berjudul At-Thariqus Sirri lil Ma'rifah, jalan rahasia menuju makrifat. Mu'alif di sini saya sendiri, dan kitab ini untuk bisa dijadikan sebagai salah satu sebagai pedoman bagaimana cara Anda ketika suluk dengan mudah wusul kepada Allah. Wa hadzal kitab yasrahu tariqal khasi lisuluki ila liqa'illahi ta'ala. Dan kitab ini tidak ada maksud untuk menyudutkan satu golongan atau dengan golongan lain. Dalam kitab ini hanyalah ingin mengajak umat manusia untuk menjadikan imannya menjadi ihsan, untuk memperbaiki akhlak, khususnya akhlak ilahiyah, akhlak hati kita terhadap Allah di saat jasmaniah kita itu melaksanakan dua macam ibadah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh, baik murni maupun tidak murni. Dan juga di dalam kitab ini sebagai kata pengantar adalah mengharapkan hati umat manusia dari unsur agama apapun sadar diri bahwasanya anugerah yang termulia di atas yang mulia hanyalah pertemuanmu terhadap hidup yang ada pada dirimu. Sebab ingat, wafil makhluqati ai mukawwanati, di dalam setiap diri makhluk siapapun dan apapun, syai'un utawi ono sesuatu, khafiyun ai sirul asrar, ada sesuatu yang paling rahasia, sehingga dengan adanya sesuatu di balik diri kita semua sebagai manusia yang kita anggap rahasia itulah akhirnya seakan-akan yang bisa mendengar itu kita, bisa melihat, bisa berbicara, bisa bergerak, apapun bentuknya semata-mata bersumber dari Dia. Kita masih mengatakan Dia karena kita belum tahu, belum ketemu terhadap siapa di balik layar perilaku kita semuanya ini. Wahua utawi syek iku wujudullahi, wujud Allah al-hakiki kang sejati. Dialah betul-betul wujudnya Allah yang sejati. Lewat kitab panduan ini mendidik rohaniah kita untuk bisa bertemu terhadap syekh, sesuatu yang rahasia tadi yang kami sebut sebagai wujud Allah di dalam diri kita masing-masing atau di luar diri kita masing-masing. Sebagai muqaddimah,
wasadirum minal ma'hadi Miftahul Ulum Jaya Baru. Kitab ini dikeluarkan di tahun 2025 ini satu dunia hanya dari Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru. Dan ini bisa dipelajari atau diterima oleh khayalak baik syariah maupun thariqah. Cuman aja mohon maaf jenengan saya tanya, tulisannya Arab kurang cilik nopo? Hah? Perasaan kula niki wis gede. Masalahnya nggawa kaca kacamata. Berarti sampean kudu gawe kacamata. Ngoten lho maksude. Nggih mohon maaf ya. Aku juga tidak berjanji, tapi ada rencana KP untuk membesarkan 4 kali lipat. Biar wong dodol kacamata mboten payu. Jujur Bapak Ibu, dari kontribusi jenengan dengan adanya membeli ini, kami tasarufkan ke pondok, ya, tasarufkan ke pondok. Mohon maaf, jenengan jangan melihat harga, tapi lihatlah ilmu, lihatlah ilmu, lihatlah ilmunya. Walaupun kecil-kecil, berarti maksudnya aku harus beli kaca mata. Sakno sing dodol kacamata nek ra payu. Semua nggak ada yang salah. Semua nggak ada yang salah. Kalau bahasa Indonesianya sudah cukup. Cukup besar. Cukup ya? Oke. Tapi umur sampean rata-rata di atas 40 loh Pak. Ya dah. Walaupun besar, kalau jenengan kena plus, gitu, tulisannya gandeng-gandeng, banget kan? Berarti tetap harus beli kaca mata. Gak jauh, saya juga begitu. Walaupun bahasa Indonesia sudah besar, kalau nggak pakai kacamata, susah aku baca. Makanya kadang-kadang pas ngaji, kok kacamata nih carry HP ku tak gene-gene. Nggih, ngapunten. Di dalam kata pengantar ini kami tidak mengharapkan apapun, hanya satu, khususnya yang bermukim. Ora usah mikir apa sing persoalan di rumah. Ora usah dipikir. Bah di rumah iku badok, bah gak badok, ojo dipikir. Salahnya kayak lo pisan. Jenengan, aku yakin setiap diri panjenengan punya persoalan. Di rumah tangga ada. Tolong kami mohon. Yang punya persoalan itu, jenengan sisihno dhisik. Sampeyan ngirno dhisik. Persoalan itu tidak hanya perkara-perkara nggak enak. Perkara enak pun itu akan jadi persoalan manakala masih sampai bawa sampah ke pondok. Apa persoalan yang enak? Jenengan di rumah lo dihormati orang. Sebab kealiman jenengan. Jenengan di rumah lo dihormati orang. Sebab kedermawaan jenengan. Karena jenengan ini bisa dermawan karena ada yang diberikan. Tinggalan rasa sugihmu, tinggalkanlah rasa kaya diri, tinggalan rasa ngalimmu, tinggalkanlah rasa kita dihormati orang dikarenakan kealiman kita. Sebab ilmu apa nanti yang disampaikan oleh Allah
tidak akan pernah bisa masuk di dalam telengi hatimu tatkala di dalam telengi hatimu itu ada tutup hijab yang berupa rasa-rasa tadi. Satu. Nomor dua, urusan apapun yang ada kaitannya dengan kebutuhan apa di pondok yang meliputi termasuk buka sahur, ora usah dipikir. Ono yo dipangan, gak ono yo merongos. Mboten mawon. Ora usah dipikir teman-teman. Saya kira Gusti Allah tidak membiarkan seperti itu sampai merongos ya ora. Udah gak usah dipikir. Wis ono sing mikir dhewe, kita gak usah mikir. Cukup fokus di dalam pengajian dan pengamalannya nanti. Kami nanti hanya membaiat 1 kali aja Pak. Tidak sampai 2 kali, 3 kali, betul. Selama kami belum selesai menulis kitabnya, kami pun tidak berhenti. Ini rencana kami akan mencetak lagi. Karena permintaan di luar kota itu lebih banyak daripada di dalam sini. Nanti kami akan berhubungan langsung terhadap pihak pencetak untuk memperbanyak lagi sesuai perhitungan nanti teman-teman pengurus enaknya berapa. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah niat dari rumah atau di luar kota, di luar pulau dengan tulus ikhlas menghadap, belajar, mendekat dan bertemu Allah, maka sayukjanya tutup ning ati sampean sisihna. Apa yang menjadi jenengan pikiran? Meninggalkan istri di rumah? Apakah istriku ning omah nanti gak ngene gak ngono? Ora usah kau pikir. Dene mulih kok istri gak ono iku geblake mbing. Iku ujiamu. Senengo kuwi bebanmu iku dilongi Gusti. Lho ngoten mawon. Gak kurang wong wedok-wedok sing siap jenengan nikahi. Napa pusing-pusing? Ditoto gak kenek, lha ya wis. Nggih nek sapi. Ditoto gak kenek dicancang. Kalau gak gitu dibawa ke jagal. Wong doke menungso e. Wong menungso e. Boten saged. Dikandani rek kenek ya wis. Kalau mboten murui memisahkan diri mboten. Kalau nek wis karepe kate lapo. Bila perlu diajak sekalian, ngaji sekalian, monggo. Wis ora usah sampean pikir. Intine sampean tenangno ati sampean. Terakhir, maksud dan tujuan kata pengantar untuk masuk di dalam bab pertama nanti. Jenengan yang ngaji di sini sing gak siap gendeng mulya. Wis, mboten mawon. Artinya apa? Ati sampean nek gak siap gendeng nang Allah. Percuma. Percuma. Sebab tatkala ilmu ini betul-betul kita amalkan, Anda nanti hati akan semakin jauh cintanya terhadap selain Allah. Yang kami sebut sebagai kesenangan kehidupan dunia, walaupun jasmania sampean ini tiap hari, tiap saat berinteraksi terhadap selain Allah. Ruhaniah sampean nanti akan semakin meninggalkan rasa tresno, rasa iman, rasa seneng terhadap selain Allah, karena Anda semakin mendekat kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wong sing wis beto wasilah hubungan langsung pada Allah dan melakukan tindakan pacaran kepada Allah, mongko wong iku bakal mesti ninggalno kesenangane sak liyane Gusti Allah.
Iki sing tak maksud. Sedikit demi sedikit cinta hatimu terhadap selain Allah akan Allah kikis, akan Allah hilangkan dari hati kamu sekalian. Jadi inti maksud daripada kitab ini adalah menjadikan hatimu berakhlak kepada Allah. Kalau hati sudah berakhlak terhadap Allah dengan memakai akhlak ilahiyah, maka secara otomatis jasadmu berakhlak bertambah bagus seiring berjalannya mengikuti akhlak batinnya. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Dohirmu akan apik di mata Allah jikalau batinmu itu juga bagus. Sebab muncule laku dohir bagus terhadap Allah karena bersumber dari keadaan yang bagus hatimu. Kebalikannya, oloni laku dohir diri kita terhadap Allah itu ditentukan oleh keadaan oloni ati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ka isok niku diputer-puter mboten saged. Niki pun nas, pun sunatullah, ketetapan Allah. Jikalau kau makan pisang yo rasa pisang, jikalau kau makan watu yo rasa, pilih endi sampean? Oke, tak turuti nih pilih pisang. Untung gak ngomong pisang kok watu, waduh. Wis sampean delok tok ae. Gue nek mari. Kakak tak entekno. Pun. Bismillah. Itu sebagai kata pengantar mawon, ada beberapa bab dalam kitab ini meliputi sampai 4 bab. Kitab awal edisi pertama sudah muncul. Habis itu nanti ada edisi yang kedua. Dalam hal materi berbeda nanti. Tapi kalau yang dibesarkan nanti itu masih edisi pertama. Edisi yang kedua nanti dengan materi yang berbeda. Yang lebih hatimu nanti membahas lebih banyak di dalam ke dalam. Jikalau kitab akhir sudah launching berarti tanda saya harus berhenti untuk menulis. Ini sementara masih kitab awal edisi pertama. Sampai kapan? Misalnya jenengan tanglet, wong kula mertamu ora iso. Ora tau ditemoni. Ya wis gak apa-apa sepurane sing akeh. Kok umpama ngertos kaya apa jenengan pasti akan memaklumi. Di dalam bab pertama ini, edisi pertama di dalam kitab awal meliputi beberapa judul sampai 10 judul materi. Bab 2 sampai 9 materi. Bab yang ketiga sampai 8 ditutup bab keempat sampai 4. Nek dihitung 9 tambah 9 berarti 18 ya. Ditambah 8 berarti 26. 26 ditambah 4 30. Pertanyaan ini Ramadan ini sampai 30 dino ngaji ini. Jawabannya embo. Ya wis melaku mawon, ngoten ndak? Melaku mawon. Karena kami pun tidak mempunyai hak tentang ilmu itu. Saya hanya dijadikan Allah sebagai alat lesane Allah
kalami Allah untuk didengar oleh seluruh umat. Bagi saya, Anda nanti percaya atau tidak, faham atau tidak, siji tak peringatno iku dudu urusan kau. Beres ben. Kita masuk pada bab pertama, yaitu mengapa kita harus bertauhid. Sing ora iso maca Arabe sebab kecilian ya enak langsung ketrike mawon. Ora kakean dan kawalis. Dalam bab masalah mengapa kita harus bertauhid ini ada beberapa ayat sebagai alasan yang Allah sampaikan terhadap kita. Kita sebagai manusia di dunia ini Allah ciptakan ada dua unsur. Pertama dari unsur jasmani, kedua dari unsur rohani. Ini termasuk mesti ini ayat itu tak tulis bisa mungkin ya. Quran ini dulu. Karapku jenengan kayak cerdas, gelem buka Quran, ngoten lho. Wong kula kudu buka Quran kok sampean gak gelem terus piye? Ketahuilah wahai manusia bahwa kita asalnya tidak ada. Adanya karena diadakan oleh yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tadi saya katakan, itulah rahasia di dalam diri Anda. Siapa? Siapa sih di belakang saya? Siapa sih yang berperan di balik kami semuanya? Itulah maksudnya. Jenengan wajib untuk bertemu itu. Jikalau kita masih belum tahu wujudnya Allah di balik kita, itu disebut kita itu rohaniah meripate ati iku meripat si isih wonten tutup, masih ada tutupnya. Ingat, jasad ini Pak, Allah letakkan yang namanya meripat, mata ini ainul basyariyah untuk melihat sesama makhluk. Al-kaunu minal mukawwanat, ini fungsinya mata dohir. Yang kedua, ruhaniyah kita. Ada juga mata yang disebut ainul basirah, yang fungsinya itu untuk melihat wujudnya Allah di dalam diri kita masing-masing. Bahkan ini dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, salah satu makolanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu siapa di balikku ini. Sehingga aku bisa berkata, aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa berjalan, dan lain sebagainya. Wajib fikuli muslimin wal muslimah, atau fikuli nasi, wajib dia sebelum meninggal dia harus bertemu terlebih dulu terhadap Tuhannya. Wajib. Wajib ini wajib ngain, wajib yang dibebankan pada dirinya sendiri. Kalau ngomong fardu ya fardu ngain. Jikalau bagi saya ini saya wajibkan bagi saya, tapi dirimu tidak kau wajibkan, itu bukan urusanku. Ini loh maksudnya. Bukan urusan saya. Jikalau Anda tidak mewajibkan Anda, diri Anda sendiri.
Istilah bahasa sederhana, saya bertemu siapapun secara fisik, wajib hatiku bertemu Allahnya. Urusan orang lain tidak wajib untuk bertemu Allahnya, bertemu makhluknya. Iku bukan urusanku. Fardu wajib dikembalikan pada diri kita masing-masing. Sekarang saya kembalikan pada jenengan. Sudahkah persoalan ini jenengan wajibkan pada diri Anda sendiri? Jikalau dalam hatimu ada himmah kerso sing gede untuk betul-betul mengetahui dan mengenal sejatinya diri, maka mesti jenengan memakai hukum fardu ain atau wajib ain terhadap diri jenengan. Sebab dikarenakan kau wajibkan fardu, kau fardukan sendiri pada dirimu, itulah sebagai berangkat awal Anda itu memikirkan terkait hal itu di atas beberapa masalah. Artinya masalah selain bertemu kepada Allah itu tidak nomor satu, tapi nomor belakang. Diturut surat Al-Mu'minun ayat 12. Allah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani diciptakan dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saripati tanah. Prosesnya bagaimana? Disebut saripati. Makanan yang dimakan oleh bapa, orang tua kita, yang tumbuh dari, mohon maaf, bumi ini, gak semata-mata wong tua nyakoti perongkalan, gak, boten, niku namung kinayah. Disebut saripati. Sulalatam mintin, sulalatim mintin, itu adalah enzim atau protein yang kita makan seperti gedang ini akan menjadikan yang namanya nutfah. Tahu nutfah? Mani, setetes air hina. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang. Apa terus ya? Yang ini kita tutup bagian ini. Dipaksa-paksa ya ora iso. Padahal kau tercipta dari setetes air mengapa dikatakan hina, menjijikkan? Koyo umbel. Itu saripati. Min sulalatin tin. Mintin iku. Walaupun kau memandang itu jijik, dirimu loh dari perkara iku. Yes. Itu maksudnya mintin. Ya. Yang kedua, sulbi wat taraib. Sulbinya. Mintin dalam ayat lain dikatakan at-taraib, tanah liat. Sulbi iki nek wong Jawa iga wekas. Ngerti iga wekas? Iga wekas iku umume wong Jawa identik dengan jodoh. Lah ngoten nggih? Garwa sigare nyawa. Padahal yang dimaksud sulbi adalah sel yang terkandung di dalam nutfah, air yang menjijikan. Makanya disebut sebagai, ulama ahli tasawuf mengatakan as-sulbi itu adalah Nur Muhammad, wiji yang terjadi di dalam hidup. Artinya sel yang ada di dalam nutfah itulah yang nantinya kita sebut sebagai ar-ruh. Itulah yang di dalam kitab Ihya
Syekh Imam Ghazali mengatakan segumpal daging. Jikalau itu bagus, baguslah semua. Jikalau itu rusak, rusaklah semua. Aslinya ini hadis Rasulullah, tapi dinukil di dalam kitab Ihya. Wenae rono nguyuh crut. Crut. Ya. Kucing itu tadi. Cat. Loh, dua unsur inilah Pak Bu yang menjadikan kita makhluk itu disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Artinya ada jasmani, ada rohani. Rohani kita dibekali oleh akal, dibekali oleh nafsu. Makhluk lain nggak ada, hanya manusia dibekali rohaniyah, akal dan nafsu. Makhluk lain contoh hewan hanya dibekali nafsu. Malaikat hanya dibekali akal. Malaikat sudah wajar nek ana wong wedok ayu gak seneng biasa sebabe malaikat. Jenengan nek umpama ana wong wedok ayu liwat gak seneng, berarti jenengan mungkin anak putune malaikat. Wis ngoten mawon. Sampak tuwa ora gelem rapi. Alasane mau macem-macem padahal asine gak gelem. Moh, anak putune malaikat. Dikei duit ya moh gak doyan. Diduki mangan ya gak doyan. Beda ambek sebalike. Nafsu beda lagi. Lah, kita manusia itu dihadapkan dua hal perilaku. Baik secara jasmani maupun rohani. Pertanyaannya, jasmani jenengan mampukah untuk mengikuti pola perbuatan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti malaikat dan ataukah seperti hayawan? Jasmani. Jasmani ini Allah didik di dalam agama yang disebut agama apapun mesti ono didikan tentang ilmu kulit, ilmu dohir, ilmu jasmani. Bagaimana sekiranya jasmani itu condong terhadap akal, tidak condong terhadap nafsu. Agama Islam terkenal dengan ilmu syariah. Ini khusus bahas perilaku jasmani. Tapi saya sayangkan banyak di antara umat Islam sajalah, bahkan seluruh umat manusia sibuk mencari ilmu tentang jasmani, bahkan lupa atau entah itu memang etok-etok lupa urusan pendidikan rohani dia tidak indahkan. Ingat, jasmani Allah didik dengan ilmu syariah, rohani Allah didik dengan ilmu hakikat. Kedua-duanya sama dalam rangka wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jikalau Anda betul-betul bisa seperti ayat ini, catatannya cuma satu. Wadzalika dinul qayyimah. Anda harus duduk di agama sing lurus. Maksudnya agama sing lurus, agama yang lurus adalah agama yang mendidik pengajaran ilmu tentang dinut tauhid. Wis iku. Ilmu yang khusus mendidik ruhaniyah kita untuk mengesahkan Tuhan. Biar Tuhan di dalam diri kita ini, hati kita tidak banyak, Pak. Biar enggak banyak sekali dalam hati kita.
Anda terima atau tidak terima. Jikalau hal itu belum Anda terima, pengetahuan tentang dinul tauhid atau dinul qayyimah, mohon maaf, dengan sangat berat hati kami katakan bahwasanya kita semua itu penyembah berhala. Sing alim dadekno ilmune dadi Tuhan. Sing pinter dan apal Quran dadekno Qur'ane sebagai itu Tuhan. Sing sugih dunyane sing didadekno Tuhan. Sing duwe bojo yaiku sing didadekno Tuhan. Bis afala taqilun, sudahkah kau pikir itu? Sing duwe jabatan, ya jabatane iku sing kok dadekno Tuhan. Jenengan nekak hatine buka tentang isi dalam kitab ini, mesti jawab ini, mana, bagaimana aku dikatakan menyembah jabatan? Tuhanku ya Allah, Tuhanku Allah, Tuhanku Sang Yang Widi. Mengapa? Wis menengok tak duduno ning atimu, ono rasa atimu iman yen jabatan dunia dan sebagainya itu bisa manfaati, mesti kau akan beriman padanya. Itulah yang disebut kau telah menyembah berhala. Wah, bingung aku tambah nih ngaji sampai pean. Ora usah bingung, ora usah ngaji. Nanya, bocahku lo gak maksa. Lah sing ono jero kene, kok ora sik bingung. Wis ngombe kopi kok sik. Lah kok kono kok. Disediani pengurus kopi enggak? Mene pengurus kudu gawe kopi sing akeh. Sing marung lho kok payu kopi ku. Apa maneh kopi ini kopi lanang. Wes. Ngaji gak iso suwe. Sampe ngerti tak kopi lanang? Angel lho Pak, golek kopi lanang ku angel. Mungkin sawit nggo loro, nggo telu ngoten. Embuh khasiate aku ya gak ngerti aku. Aku nang Malang mesti, Gus kopi lanang ngono. Aku gak paham, asalnya mboten paham. Embuh maksudnya kopi sing gawe wong lanang. Apa yo gak ngerti. Oh, tak kopi lanang piye wedok Pak. Nek kopi trenggiling, kula paham. Ya, sampe ngarani luwak, ya luwak. Jadi kopi dipangan luwak, dadi teleki luwak, lah teleki iku sampean. Pun kembali ke ayat. Laqad khalaqna lan yekti teman-teman dadekno ingsun. Maksudnya anak Allah. Dadekno al insana ing piro-piro manungsa. Mengapa Allah menjadikan jenengan kali kula sebagai manusia Allah ciptakan? Terus Allah ciptakan min sulalatin min tin, berasal dari saripati tanah liat. Wis tak unggahne titik sing pemula nek bingung empun diterusno. Karepe Gusti Allah nyiptakake jenengan iku supaya Gusti Allah iku wujude isok sampean deleng secara dohir. Wis mandek kok. Tadi di awal kan saya ngomong mripat dohir kanggo ndelok makhluk. Mata dohir basariah untuk bersaksi terhadap makhluk sebagai ciptaane. Ainul basiroh mata ruhaninya sampean khusus buat bersaksi melihat wujudnya Allah. Mengapa saya katakan bahwasanya olehnya Allah menciptakan dengan tujuan jenengan iki biar Gusti Allah bisa sampean sawang secara dohir, karena sebelum
kalimah kholakna iku muncul kot lam faedah taukid. Kot iki menunjukkan makna sumpah, makna yang tidak dibuat-buat. Lakot kholaknal insana, boten lakot kholakallahu. Nanti kalau sudah sampai pada Al-Quranul Qadim, jenengan nek nangis ojo celuk jenengku. Tadi celuk jeneng sapa? Mbah kura-kura menawi wis. Gak usah angel-angel. Kura-kura. Kura-kura kan bisa hidup di laut, bisa hidup di darat, kura-kura. Lho niku asline jeneng kula niku. Sampeyan takok Pak Ebret. Ning pondok, apa jenenge pondoke? Taman Siswa. Pondok pesantren Taman Siswa, saya itu mendapatkan namanya Mbah Kura-kura. DLP ngono lho. Kalau ngenen, nopo artinya kura-kura? Tikum gak teles, tipe gak garing. Jenengan ono jero banyu segara laut yo gak matek, ning daratan yo gak matek. Kura-kura iku ngoten. Wis, kholakna dadekake ingsun. Sekarang ya kan, jenengan akan paham tentang masalah wujudnya Allah dohir tatkala di dalam diri Anda ikut bergemuruh ingsun Allah. Orang yang sudah sampai ingsun Allah, prosesnya harus nur makrifat dinyalakan dulu di dalam hati. Ingat, jagate ati lebih luas daripada jagat dunia jasmani ini, Pak. Lebih luas. Tatkala nur makrifat itu sak biji rais beras ini, sak beras upo diletakkan di alam dunia, maka saat itu matahari seakan-akan tidak pernah bersinar. Padangi iku Pak ngalahno padangi sinar matahari. Wis. Proses Allah menyalakan tentang masalah nur makrifat ini sebab jenengan iki terus menerus dzikir yang dimodali kefahaman ilmu, yaitu dzikir mulai dari jahri sirri sirul asal fana'u dzikri, maka disitulah Allah memunculkan nur makrifat. Anda akan bisa berzikir dengan benar sehingga nur makrifat akan menyala. Terlebih dulu harus dibimtek, bimbingan teknis seperti pada malam hari ini bulan Ramadan. Urusan nanti berapa hari iku urusan Gusti Allah. Sing penting jenengan tak jaluk ra usah mikir perkara sak liyane Gusti Allah. Mboten mawon. Eman-eman Pak. Jenengan setahun namun ketemu sepisan. Pas di bulan sasi Ramadan. Namun ketemu sepisan ngeten iki. Khususnya bagi pemula loh ya. Khususnya bagi pemula. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa ja'alna mongko nuli ndadekake ingsun Allah ing kuwi mang nutfatan berbentuk nutfah. Tadi tin saripati tanah itu Allah bentuk menjadi nutfah utawa setetes air hina. Fi qararim makin, di dalam tempat yang Allah reksa. Apa? Cara bahasane rahime seorang wanita. Artine Pak, Nur Muhammad yang dibawa oleh Bopo iku akan ditaruh di dalam rahime seorang ibu. Seorang ibu. Bahasa tetanduran, wiji iku dari seorang suami, terus ibu minangka tanahnya. Kalau tanahnya subur, mesti jadinya tumbuh-tumbuhan iku Tapi jikalau tanahnya tandus, maka pohonnya akan tandus. Pohonnya akan jadi tidak baik atau kurang baik. Sing tak maksud rahim itu adalah hati, Bu.
Hati seorang ibu dikatakan hati yang subur, manakala hatinya itu millata Ibrahim Hanifah. Disitulah nanti akan memunculkan anak namanya Nabiullah Ismail alaihis salam. Sinten Siti Hajar. Millata Ibrahim Hanifah, hati yang condong. Rasa yang muncul di dalam hati itu hanya rasa aku Allah dalam hal segi apapun. Aku dikumpuli garwaku sing ngumpuli Gusti. Ning ati ojo diomong ning lisan. Nek sampai ngomong ning lisan gak bahaya ta iki. Pol bahayane. Niku wau contoh, kula wau contoh sing gak oleh. Tetep tak kasih contoh harus ada. Harus dipraktekno. Iku mau lho ngene iku lho sing gak oleh. Cukup di dalam hati jenengan. Jadi semua apa yang melayani Anda adalah sesuatu yang ada di dalam diri Anda itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya itu selesai, proses-proses ini selesai, artinya sudah Allah lakukan. Maka masuklah kita di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Iki laptopnya iso ditutul muncul ayat ngono Mbak. Mboten saged ya? Oh ya wis deh ngono. Di situ Allah katakan, roh iki Pak, sebelum berkembang biak, artinya iki bahasa hakikat, sebelum proses menjadi darah, segumpal daging, segumpal apa? Darah daging terus wujud manungsa tapi belum sempurna. Itu Allah dawuh dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dalam inti ayat itu Allah dawuh, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim. Setiap diri kita, roh itu Allah ngambil satu perjanjian terhadap kita. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Isinya, betulkah aku Tuhanmu? Hiroh. Betulkah kau besok tetap setia padaku, bercinta hanya padaku, beriman hanya padaku dalam segala hal apapun, aspek apapun? Jenengan dawuh, qalu padha jawab, sapa pirang-pirang roh, sedaya roh iku jawab, syahidna. Nggih, sendika dawuh. Iya, saya manut mengikuti apa kata Tuhan. Anta Rabbi wa ana abduka. Niki prosesnya Pak, prosesnya. Setelah itu wa nafakhtu. Dalam ayat lain dikatakan wa nafakhtu, lalu roh itu ditiupkan terhadap jasmani. Akhirnya berkembang, ringkes kata 9 bulan. Punjul berapa Bu? 10 atau wis pokok iku aku gak tau meteng masalahnya, ora tau ngitungi. Sing ngitungi ku Ibu. Aku mau ngetengi cok. Lho nggih wong lanang kan mboten. Mboten. Muncullah anak dari seorang ibu yang anak itu ingin keluar harus lewat jalan yang benar. Istilah lagi, jenengan onok kandungan itu golek bolongan. Apa? Miftahul ulum. Lawang-lawang itu kudu kebuka. Niku wis gak sok dipikir cara akal, Pak. Ya apa ya? Wong meteng, orang hamil nek durung wayahe, belum waktunya melahirkan, didendenke ya ora iso
metu. Tapi ketika saat sudah jatuh waktunya, diempet-empet gak iso, tetap brodol. Dalam bahasa teori perbidanan, wong wedok iku ana buka siji, buka loro, buka telu, ngoten nggih. Mbah, wong lanang gak harus ngerti apa buka iku. Nek prasaku biyen buka siji, buka loro iku dulu ya dulu. Sekarang tahu tapi aku juga ngomong. Tak kira bebidane buka rok pisan. Rok itu ngono. Ternyata boten. Ilmu perbidanan niku wonten istilah ngono. Masalah mbok kula dulu nggih tukang apa? Nulungi bayi. Nulungi bayi. Mbok kula dulu. Nggih. Nulungi bayi. Didik akae niku, didik akae rada ngerti ngoten. Tak praktek nang bojoku dhewe, tak tulung-tulungi dhewe. Tapi gak sido, gak jadi. Karena apa? Wonten bubidan yang lebih canggih. Aslinya kalau saged, nek gelem sampean tak tulungi. Tapi kalau kayak kacamata ni kuda. Bapak Ibu hadirin, Rasulullah dawuh ketika saat itu sudah jatuh waktunya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Baik anaknya umat muslim, majusi, Nasrani, atau agama-agama yang lain, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya fitrah ruhaniyah. Sampai kali kula niki lho Pak Bu, posisinya belum tercampur, belum menyembah, belum bercinta, belum bersukaria, belum menyenangi syahwat dunia. Kehidupan kesenangan dunia belum. Makanya beliau itu ketika lahir gak nggawa apa-apa. Ini gak karep apa-apa. Baju yoga, ya dah. Wonten tah ada tah anak bayi keluar dari kandungan nggo sepeda motor teko kandung? Gak ada ya? Gak ada. Cuman satu, apa? Menangis. Ahli filosofi menjelaskan tentang tangisan seorang anak bayi kita dulu, memberikan makna bahwasannya ketika ndelok urusan dunia iki takut tidak amanah janji tadi. Ada saat itu. Jadi arek pojokan nggih mboten Gus, apa? Panggile ngambek Pak Pak biyen sing nyambangi aku ndase gundul, sekarang kok ana rambute. Iku sing pojokan ngomong. Kula biyen disambangi bola balik pas aku bapak gak ono ndase, tapi tiba aku ono donya kok brengosik kataku. Allah ya Karim. Wis guyon. Sampeyan gak pegel bokong ini. Allah. Pun. Masalahnya pemula-pemula wong syariat-syariat gadis sertai guyon ngene mulai hae suwe belum paham kata niku. Pun sebetulnya Pak, rohaniaku sangat khawatir nanti aku itu estu amanah dengan janji ini apa enggak. Pun iki wis dadi nasi Allah. Ojo kakean olah, artinya ojo sok suci kita. Allah sudah menetapkan di dalam proses kejadian ruh manusia itu, mulai dari Nabiullah Adam sampai anak putunya yang Allah tulis di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Di situ Allah katakan bahwasanya Iblis itu dikasih Allah izin untuk menjerumuskan Adam dan keturunan anak Adam hatta akhir zaman, sampai akhir zaman. Termasuk kita, anak putu nih. Makanya sampai gak usah gegeran royoan nasab. Kita itu podo sangka Nabi Adam. Gak usah, aku iki nasabe Mbah Bejo, sing kok Mbah Jeng.
wis macam wis gak usah ngono kuwi, justru Anda nanti terjebak takabur karena nasab, akhirnya Anda nggak sampai pada Allah. Iki lho. Dalam surat Al-Hijr tersebut, fakta di lapangan Nabiullah Adam pun tergelincir dengan rayuan gombali iblis. Karena dapat izin dari Allah. Dapat izin. Kalau tidak diizini Allah, namanya ajazil. Iblis ora iso apa-apa, Pak. Nggak bisa apa-apa. Sama halnya dengan jenengan kali kula tidak dikasih Allah izin untuk ke sini, nggak akan pernah bisa. Anda nggak diizini Allah untuk bisa menjalankan sholat, ya ora bisa. Oleh sebab itu tolong ojo ngaku-ngaku. Ingat, luwih apik kelakuane iblis. Nyun sewu, walaupun kelihatan jerumusno wong, jikalau posisine iblis mangka ngaku-ngaku dheweke sing jerumusni, luwih apik iki katimbang jenengan kali kula ketika sholat tapi ngaku-ngaku kita yang sholat. Nyun sewu, terus si iblis iku berkembang biak nggih. Sami kalih menungso, carane ya apa? Ora tau weruh lah ngono ah. Sing jelas nyun sewu, nek subuh kelon, nek maghrib mana, subuh kelon, maghrib mana iku yo gak situk loro, sak brujulan isok 200. Sampan paling banter sak brujulan yo situk loro. Nyun sewu, nek iblis memang iku nasi iku neraka, terus bagaimana iblis sing saiki lahir durung sampak nggodha langsung kiamat? Pertanyaane mlebu neraka napa mboten? Nek mlebu, kapan oleh nglakoni nggodha wong durung sempat nggodha? Ini ki gak tahu dipikir ya. Jare Supali, nyun sewu. Nyun sewu. Wong nglakoni apa nek miturut malaikat disayang, miturut iblis iku ya disayang. Padahal dua perilaku iki antara malaikat dengan iblis iku bertolak belakang. Kelakuan apa? Jawabane Supali, nulungi anake iblis kecemplung sumur. Wong nulungi kan ya api, ya ta? Nulungi api. Lah iblis sing ditulungi anake, api ya kan? Api munggo iblis, ya api munggo malaikat. Sekarang ngeten, pundi perilaku jenengan iki? Sing gak digedingi Allah, tur ya gak digedingi iblis. Wis iku sampeyan catet, engko nek ate turu ngeno. Nek gak ketemu menit takok. Ojo saiki takoki, meneh. Sampeyan tak kei kesempatan untuk ngen-ngen. Cekak kemalan nyalano iblis ae. Padahal anane iblis isok nggodha, nafsu isok nggodha ya sebab dapat izine Gusti Allah. Ketika masa kefitrawan itu habis, di mana pelanggarannya? Yaitu masa dewasa, Pak. Masa kita masuk di alam akil balik. Disitulah mulai wazuyina linnasi hubbus syahawah. Di situ mulai kita semua anak cucu Adam, ketika akil balik manjing, dewasa mulai masa itu, mulai Pak hati kita itu kepencut dengan selain Allah. Inilah posisi alam di mana ruhaniyah mulai kotor di sini. Bapak Ibu, ini sejarah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam, ketika saat sudah kena tipu daya iblis, yaitu mendekati pohon dan memakan buahnya pohon, yang disebut pohon huldi, buahnya ikut kemakan, maka disitulah waktu dan detik itu juga pengusiran Nabi Adam dari surga ke dunia. Mengapa namanya huldi? Oka jemblem atau welus
atau gedang pisang hulti. Sampeyan kudu peka. Sampeyan kudu buka Al-Qur'anul Karim atau Al-Furqan. Ketemu nanti, ngeten. Ayo dirasakno ning ati dhewe ya. Aja ngrasakno atine wong. Saat jenengan kalih kula akil balik mlebu ning ati, di dalam hati itu suka macam-macam. Kepingin ngene, kepingin ngono. Dan di situ jenengan nggak ada pikiran kapan aku mati. Nggak ada. Sampai umur berapa kita nggak tahu. Mungkin iso uga sampai 60 belum mikir. Tidak hanya pada saat umur kita 20 atau 25 enggak. Nah, disitulah Allah mengizinkan si iblis untuk menipu kita berupa khuldi apa? Dijadikan kehidupan dunia terasa indah dan kekal. Khuldi itu maknane kekal. Khuldi. Kekal. Lebih-lebih ketika jenengan iki dihadapkan Allah, dunianya mewah. Kekal. Koyok-koyok gak bangkrut. Sing sugih koyok-koyok gak melarat. Yang kaya seakan-akan gak pernah jatuh miskin. Yang omsetnya dugur seakan-akan tidak akan jatuh. Seakan-akan. Karena kita merasa, aku punya trik. Nah gitu. Punya siasat. Yun sewu, sampeyan eling tahun 2019, bosok kabeh wong-wong kena Covid. Gitu. Mulai dari perusahaan yang bersifat home industry, kecil-kecilan, menengah, bahkan sampai PT. Ya Allah, bosok kabeh. Legrek temen Pak, legrek ngaji aja gak oleh metu. Saya teringat pada saat itu masih berteduh di rumah sebelah ini, gedek ya. Aku ngaji diparani ulo. Waduh, ulo. Ini anak ngaji. Ulo sing Mekah ini lho Pak. Endong. Rasanya hatiku. Cuk, iki duduk nggonamu metu wae, rasane ati. Lho ya metu, ngoten niku. Mari pisui. Lah wis maklum lah Pak, omah gedhe dileboni ula biasa. Mungkin dia itu salah alamat. Ngoten lho. Ngoten salah alamat pada saat itu. Tapi akhirnya terjadi pada si cilik-cilik jahit niki. Nih sing ngoten niku, beol. Saya kedengar suara wos. Tapi nggak mengira kalau itu ular. Mangkring nak ndukure piring. Piring niku nok nggone rak. Padahal di depan iki dalam mlebu WC. Wos ini gak ngerti nek iku mang pikiran ula mboten. Mungkin dia dendam. Mari tak pisui mau lo ya. Dendam mungkin. Lah kula tujuannya untuk nyawii anak ngoten. Lho kula liwat kok macrot ngene. Apa ya? Kula kira cecek. Rondo ya sing rondo kono. Kula kinten cecek. Tapi kok perih kula. Loh apa ya? Jadi saya nggak jadi nyawii, kula juga banyu tak gombang-gombang ngeten. Ternyata sudah kula cawii, anak yang tahu, "Bi, ular." Lah kok sik ndangak ngene nek nggone ndukure rak mang. Kula ngomong rasane ati mboten misu. Kok mangkel ngono. Ngomong ngene ning nanti. Iki duduk nggonmu metu wae. Kuwi nek gak metu tak kepuk sabuk hansip lho. Masalahnya nang pinggire wonten sabuk hansip nang ngene gedhe niku. Nanti kok tambah mekar. Nggih, tambah mekar. Wis kula mboten mindon gaweni ngomong, langsung tak jupukno sabuk hansip. Adik kula dhisik kan senengane hansipan. Pakai baju hansip dan nanti bagaimana? Sering dhisik iku
Pinter-pinter ngoten. Nah, nek bengi biyen durung ana ngaji nang jaba ngoten iki ya. Ben bengi ngeten patroli kula. Ngoten kadang nggo beda pancal, nggo beda pakaian hansip Pak ngawur ya. Ngoten. Akhirnya ditiru hansip-hansip ben bengi iku mesti keliling. Saniki pun mboten. Wis pegel masalahnya. Lah, kula gepuk kok ndelalah ya kena kepalanya. Langsung ndelok semlis. Terus mbok wae epet wis apa takon ngetokno. Wis, iku karepe napa? Ngeten, Pak. Sadar atau tidak sadar jenengan. Ketika saat posisi hati belum sadar terhadap Allah, anugerah yang termulia, siapapun kita pasti terasa dunia itu kekal. Terasa dunia kekal. Koyok-koyok kita gak matek-matek. Itu. Sing nyun sewu. Sing sugih koyok-koyok gak iso melarat. Sing memiliki jabatan kayaknya nggak akan lepas dari jabatan kalau bisa naik ke atas. Itulah kita manusia. Pertanyaan saya dari ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Padahal sisa umur hidup Anda, kesempatan di dunia ini itu sudah dekat. Apa perkara yang paling dekat? Kematian. Apa yang menurut kamu jauh? Allah jauh. Iki pada umumnya. Apa yang terasa dekat dalam diri jenengan hakikati adalah kematian. Tapi banyak orang yang tidak sadar tentang itu. Apa perkara yang paling jauh? Umumi nyun sewu Allah. Padahal Allah dekat. Iki umumi kita manusia ketika belum menyadari anugerah yang termulia. Bapak Ibu, saya juga tidak tahu kapan manusia dan siapa di antara kita itu dimasukkan Allah golongan ahli azab atau digolongkan ahli rahmat. Semua itu juga ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu pada malam hari ini Allah sangat murah sekali masih memberikan kesempatan pada kita yang belum sadar untuk taklim muta'alim tentang ilmu tauhid supaya mendidik hati kita sadar diri kalau yang namanya kematian itu dekat, dan yang kedua kalau Allah itu sesungguhnya dekat, bahkan teramat dekat. Selama ini kan merasa Allah itu jauh di sana, di aras sana. Makanya tauhidnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki munculnya di situ. Dia di sana. Bagi Anda yang bisa terima, silakan. Bagi Anda yang tidak mau terima, walaupun mendengarkan, ya silakan. Itu bukan hak saya untuk memaksakan Anda. Maka jelas ruh itu di tengah-tengah ulama ada khilaf, perbedaan. Ada ulama dunia dan ulama akhirat. Pandangan tentang ruh itu ada dua, Pak. Ulama dunia, ruh itu dikatakan makhluk. Tapi ulama akhirat, ruh itu bukan makhluk. Prosesnya bagaimana? Gini, Pak. Kacamata ulama syariah. Mengapa ruh itu dikatakan makhluk? Karena mereka melihat makhluk. Dari bahasa wanafakhtu. Dan kutiupkan ruhku. Niki ulama ahli syariah. Nafakhtu itu diartikan menciptakan. Apapun yang diciptakan mesti ada yang menciptakan. Sehingga itu kembali kepada Allah. Tapi ulama akhirat, wa nafakhtu itu tidak diartikan ai khalaqtu. Boten. Diartikan apa wa nafakhtu itu?
meniup. Kalau boleh saya katakan, ruh itu bagian dari zati Allah. Makanya ada istilah Nur Muhammad. Ini pandangan ulama akhirat itu di situ. Mengapa demikian? Karena di dalam diri seorang ulama akhirat itu sudah tidak ada siapa-siapa kecuali yang ada itu hanyalah yang ada sendiri. Karena beliau sudah melakukan beberapa tahapan proses untuk menafikan dirinya, untuk meniadakan keakuan dirinya, untuk meniadakan wujud selain Allah. Nah, sementara ulama syariah belum melakukan itu. Jadi nggak boleh ulama dunia mengatakan roh itu Allah, nggak boleh, nggak boleh. Harus tetap mengatakan roh itu makhluk. Sehingga kalimat wa nafaktu itu diartikan khalaqtu, kuciptakan. Berarti aku Allah menciptakan. Jadi roh itu berarti wujudnya itu makhluk. Proses memang iya. Tapi jenengan kalau lebih ke dalam mengenal siapa hidup dalam diri Anda akan tahu roh itu sopo sih. Terus lagi, orang kalau tidak bernafas itu kok mati. Terus napas itu sopo sih? Nanti ini berkaitan. Pertanyaannya, wujudi roh apa tak? Napas itu, angin itu. Terus apakah angin itu ya Allah itu? Kok aku gelek? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ning ngarepmu iku lho ana wajahe Gusti. Wis. Jenengan akan paham dengan sebenar-benarnya, yang kepahaman ini tidak akan pernah bisa dirubah walaupun ada tsunami yang menghantam dirimu. Iman yang hakul iman ini nggak bisa berubah. Kapan? Ya di saat Anda ini sudah masuk di dalam surah Yunus ayat 62-63. Baru nyekel rokok kati sedot-sedot. Untuk sampai di situ Anda harus melakukan apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru akhirat atau yang kami sebut para utusan Allah, Nabi dan Rasul atau kekasih Allah. Itulah semua guru akhirat. Kalau tidak, tetap sampai nanti akan ngaku-ngaku roh iku makhluk. Adalah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia semata-mata hanyalah untuk menyembah kepadanya. Artinya, ketika Allah itu mewujudkan dirinya secara dohiriyah, sapa wonge tatkala menyembah kok nyatakno wujude Allah, maka itulah sesembahan yang benar. Itulah bersaksi yang benar. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, jikalau kau menyembahnya itu dikatakan benar, maka kau harus sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Bahasa Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bahasa Nabiullah Ibrahim, beda. Jikalau kau menyembahmu dengan benar dan kau tidak dikatakan golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Anda harus ini wajah tuat wajiyah pun. Katanya Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar, jikalau kau ingin selamat dunia akhiratmu, kau harus manunggaling kawula kelawan Gusti. Kalau kata Al-Halat, ibadahmu ingin diterima, kamu harus mempunyai iman di dadamu bahwasanya wa ma fi jubbati illallah. Ning jero klambi, jero sarungku iki tutuk sapa-sapa sing wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada di balik saya ini, kata Al-Halat, sebenarnya kecuali wujudnya Allah.
Orang syariat melihat makhluknya ketipu. Tapi orang-orang yang hakikat membenarkan karena memandangnya siapa di balik kita semua ini. Bon. Gusti Allah mendidik lewat agama yang lurus tentang tauhid ini semata-mata rohaniah jenengan iki estu untuk menyawijekake, untuk mengesahkan bahwasannya tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali kehendaknya Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali yang berkuasa hanyalah Allah. Tidak ada yang berkalam, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, kecuali semua itu hanya wujudnya Allah. Ini deh maksudnya ilmu tauhid keesaan itu di sini. Urusan nama Tuhanmu itu Allah, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Widi, dan lain sebagainya, itu bukan persoalan. Dan itu tidak disalahkan. Namanya nama. Saenake jenengno. Cuman saya bertanya, sing jenengno gedang pisang itu sopo? Yo pisange dhewe.